Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Rahmis akan mempresentasikan hasil karya jurnalis saya, yaitu tentang stomata. Pada abstraknya yaitu tentang di mana daun adalah bagian organ tanaman yang memiliki tangkai yang biasanya berwarna hijau, umumnya berbentuk pipih yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan mengelola zat makanan atau dapat dikatakan sebagai tempat proses fotosintesis. Sebenarnya daun juga memiliki pigmen lain, misalnya pigmen warna merah, jingga, dan kuning. Selain pigmen lainnya, selain pigmen di daun terdapat stomata daun yang merupakan sarana utama pertukaran gas pada tanaman vaskular. Stomata merupakan pori kecil yang umumnya terdapat pada mesofil daun bagian bawah. Walaupun beberapa tanaman memiliki stomata pada mesofil daun atas, khususnya tanaman kedelai yang memiliki kandungan protein sehingga dapat melakukan fotosintesis. Stomata berproses dengan adanya sinar matahari yang merangsang sel penjaga menyerap air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Pengamatan mikroskop terhadap permukaan daun menunjukkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi pembukaan stomata. Pada setiap saat teredup tidaknya cahaya, umumnya stomata tertutup. Ketika intensitas cahaya meningkat, stomata membuka sehingga mencapai nilai maksimum. Tujuan melakukan praktikum tentang stomata yaitu untuk menemukan fakta mengenai letak stomata pada daun, menemukan fakta adanya perbedaan stomata antara tanaman C3 dan C4, mendeskripsikan bentuk stomata pada setiap spesies tanaman, dan mendeskripsikan mekanisasi membuka dan menutupnya stomata. Pada pendahuluan, stomata merupakan pori kecil yang umumnya terdapat pada mesofil bagian bawah. Walaupun beberapa tanaman memiliki stomata pada mesofil daun atas, khususnya tanaman kedelai yang memiliki kandungan protein sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan baik demi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nasruddin 2019. Pengaruh tertutup dan terbukanya stomata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu polusi yang terlalu tinggi di atas ambang batas mengakibatkan perubahan morfologi, anatomi, biokimia, dan fisiologi tanaman. Sebagai stomata tertutup karena karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat menyebabkan cairan sel menjadi masam sehingga sel menjadi mengurangi transpirasi dan respirasi. Karbon dioksida dan respirasi. Karbon dioksida sangat dibutuhkan untuk fotosintesis, tetapi jika konsentrasinya melampaui ambang batas udara bersih dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena menghambat tutup membukanya stomata. Ayu Yuningsi 2017. Dalam bidang pertanian, melakukan penyemprotan pupuk yang ideal adalah melakukan pada pagi dan sore hari saat terjadi pembukaan stomata. Stomata tumbuhan pada umumnya membuka pada saat hari terang sehingga memungkinkan masuknya CO2 karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis pada siang hari, dan penutupan berlangsung pada sore hari. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara faktor genetik yang mempengaruhi morfologi dan anatomi daun. Selain klorofil, stomata juga dapat mempengaruhi efisiensi fotosintesis. Stomata memungkinkan masuknya dari
lingkungan pada siang hari sebagai bahan fotosintesis. Fotosintesis hanya dapat dilakukan saat stomata terbuka. Adapun praktikum ini dilaksanakan di Dusun Bede, Kecamatan Desa Mekala, Kecamatan Curyo, Kabupaten Indragang pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 11 sampai dengan selesai. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu daun tanaman C3 dan C4 di sekitar kuteks bening dan selotip bening. Sedangkan alat yang digunakan pada praktikum yaitu mikroskop elektron, objek gelas, dan kotak alat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Pengambilan sampel preparat dilakukan antara jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Setiap alat gelas dan isolasi bening dan bahan utama yaitu kuteks bening. Pilih daun muda, daun tua pada pertengahan tajuk atau cabang, dan daun tua pada lapisan bawah tajuk atau daun paling bawah dari cabang. Bersihkan daun dengan menggunakan lap kasar dan juga dilanjut dengan lap halus. Kemudian oleskan kuteks secara merata dengan menggunakan kuas kuteks dan pada permukaan bawah daun jagung kakao dan kelapa, sedangkan kedelai dilakukan pada bagian bawah dan atas daun. Tunggu sekitar 15 menit, kemudian tempelkan isolasi bening pada olesan kuteks. Urut isolasi yang saudara tempelkan sehingga betul-betul kuteks menempel rapi pada permukaan isolasi. Biarkan sekitar 15 sampai dengan 30 menit, tapi melekat di daun. Biarkan sekitar 15. Tempelkan isolasi secara rapi pada gelas, beri label tanggal, kemudian posisi daun, umur daun, dan jenis tanaman. Hasil yang didapatkan yaitu rata-rata panjang porus stomata atau pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian rata-rata lebar porus stomata pada pagi, siang, dan sore hari. Hasil uji ANOVA taraf signifikan 95% pada tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan waktu penyiraman air yang berbeda terhadap tanaman tidak berpengaruh secara nyata terhadap panjang porus stomata. Hasil uji ANOVA taraf signifikan 95% pada tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan waktu penyiraman air sebagai pendorong pembukaan stomata yang berbeda, tetapi tanaman berpengaruh pada secara nyata terhadap lebar stomata. Menurut Tama 2011, tanaman kedelai dapat dibagi pengairan 3-4 kali selama periode pertumbuhan, selain dengan masa peka akan kekurangan air yakni 2-3 minggu sebelum berbunga. Pada saat berbunga dan saat pengisian polong, pengairan sebaiknya sampai di daerah prakaran tanaman. Pada dasarnya, kedelai tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang tidak terlalu basah. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu optimalisasi pembukaan stomata berbeda tidak nyata terhadap panjang porus stomata. 2. Optimalisasi pembukaan stomata berbeda dengan terhadap lebar porus stomata. Pembukaan porus stomata maksimal terjadi pada pagi hari berbeda dengan siang hari, namun berbeda tidak nyata dengan sore hari. Inilah hasil persentase hasil jurnal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.